الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Abdul Razak. Mudah-mudahan kita semua para hadirin akan mendapatkan syafaat Quran yaumil akhir nanti. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Lomba Pidato Virtual tingkat SDMI Kota Depok dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi Eskom. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa binasmin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Al Jihad, Ibu Dr. Anda Hajanani NPN MPDI, sekaligus sebagai Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al Jihad. Yang saya hormati para panitia lomba beserta dewan juri. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, wali murid dari SD, MI yang mendampingi siswanya untuk lomba, peserta lomba, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom meeting dalam rangka pengumuman lomba pidato virtual MTS Al Jihad tahun 2021. Semoga berkumpulnya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kegiatan lomba virtual ini merupakan ajang lomba dan pencarian bakat dalam bidang dakwah, di mana dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, MTS Al Jihad mengadakan lomba virtual dengan tema Isra Mi'raj dengan harapan dapat meningkatkan kecintaan dan kebanggaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya para siswa-siswi yang nantinya akan menjadi generasi Muslim selanjutnya. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui pada tanggal 12 Februari sampai 8 Maret dengan metode virtual yang disampaikan melalui WhatsApp dan video YouTube ya, yang telah kami terima pidato putra-putrinya melalui YouTube yang sudah dipublikasikan. Peserta terdiri dari beberapa sekolah ya, ada 21 sekolah yang berasal dari wilayah sekitar ya, Depok, Bogor, Bekasi ya. Di sini saya lihat ada datanya, ada SD Muhammadiyah 1, EBI Al Jihad, terus Pesantren Atfal. Adapun jumlah peserta pendaftar sebanyak 47 siswa dan yang peserta lombanya hanya 39 siswa. Jadi peserta itu yang mengupload video yang resmi sebagai dinyatakan peserta ya. Jadi ada 39 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Ya. Ya nanti mungkin pada hari ini kita akan melihat ya hasil akhir dari lomba yang sudah diselenggarakan tadi ya. Acara ini terlaksana atas dukungan dan usaha dari semua pihak ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah MTS Al Jihad yang telah menjadi donatur dan sponsor acara ini. Terima kasih juga yang terhingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, wali murid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi putra-putrinya, siswa-siswinya sehingga dapat
video pidatonya dapat terlaksana dengan baik dan diupload di link kami ya. Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ada kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan. Namanya kami sebagai menyadari tidak ada gading yang terretak dan kami juga menyadari sepenuhnya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya ya. Untuk selanjutnya nanti kita serahkan kepada panitia apapun hasilnya. Saya berharap semua Bapak Ibu peserta lomba dapat menerima hasil keputusan yang sudah diputuskan oleh Bapak Ibu Dewan Juri ya. Demikian yang dapat saya sampaikan atas sambutan sebagai ketua panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratna atas sambutannya. Para hadirin dan peserta yang kami banggakan, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jihad juga selaku Ketua Dewan Juri. Kepada Ibu Dr. Handa Hajah Neni Argaini MPDI, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Miss Ais, juga Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin saya menyampaikan kata-kata yang berkaitan dengan sambutan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati, kita banggakan segenap Bapak dan Ibu pendamping, putra-putri peserta lomba virtual Madrasah Sanawiyah Al-Jihad tahun 2021. Wabil khusus Ananda tercinta semuanya yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh mengikuti lomba ini. Juga tidak kalah saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para panitia yang telah bekerja dengan sangat cerdas, sangat keras dan sangat apik dalam melayani para peserta lomba ya. Dewan juri yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan. Setelah kita melakukan rangkaian kegiatan yang kelihatannya ringan tapi sebetulnya berat juga ya. Dari tanggal 8 Maret sampai hari ini tanggal 15 Maret 2021. Kita telah mengamati luar biasa apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Panitia, peserta mencapai 49 ya, yang upload video ada 39 orang, 16 laki-laki dan 23 perempuan. Ini adalah di luar ekspektasi kami ya sebagai panitia, karena ini adalah kerja pertama yang kami lakukan dalam konsep virtual. Kalau konsep-konsep yang tatap muka mungkin kita sudah melakukan biasa sekali ya, apalagi di MI itu ada tradisi samenan, les tengan, semaan dan sebagainya yang memang setiap tahun itu dilakukan. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Tapi dalam hal virtual ini tentu adalah sesuatu yang amat baru. Walaupun beberapa di antara mereka sudah terbiasa tampil di video atau tampil YouTube atau tampil di channel-channel lainnya yang memang zaman sekarang sudah tidak bisa dihindari bahwa anak-anak kita jauh lebih hebat TikTokannya dan kegiatan-kegiatan di media sosialnya. Oleh karena itu, memanfaatkan situasi pandemi di mana kami juga ingin tetap tradisi atau kebiasaan kami memperingati Isra Mi'raj setiap tahun di sekolah tepat pada waktu itu tetap dilaksanakan, di mana Isra Mi'raj tetap kami syiarkan, kami gaungkan dan kami ingat, kami peringati setiap tahunnya. Maka kami tidak menyerah dalam kondisi pandemi ini, kami pun melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Di MTS Al-Jihad ada 3 kegiatan Isra Mi'raj ya. Yang pertama adalah kegiatan antar siswa MTS itu sendiri, yaitu lomba pidato antar siswa dan siswi MTS internal ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengadakan lomba pidato virtual
yang MTS juga virtual ya, antar siswa dan siswi kelas 5 dan kelas 6 SD dan MI, baik SDIT dan SD negeri serta SD swasta yang lainnya. Kami terbuka untuk semua para siswa dan siswi kelas 5 dan kelas 6 SD dan MI. Itu kami lakukan dengan target memang jangkauannya adalah Depok dan sekitarnya, Jabodetabek lah perkiraan kami seperti itu. Memang karena ruang yang sangat terbatas, maka kami membatasi diri. Banyak godaan-godaan untuk menerima peserta dari luar Jawa, misalnya atau dari Jawa, dari mana, dari provinsi lain, atau dari kabupaten kota lain. Tapi sehubungan saya memang sebagai Sekjen Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, tapi kami membatasi diri hanya untuk Jabodetabek ya, karena Al-Jihad sendiri ada di Cilodong, Depok, ya, bertetanggaan dengan Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI dan sekitarnya. Itu yang target kami. Jadi kami mengistilahkannya adalah Depok dan sekitarnya. Alhamdulillah untuk Depok sendiri hampir semua kecamatan bisa ada pesertanya. Itu sangat kami bahagia sekali karena memang ternyata luar biasa ya anak-anak hebat kami MI dan SD ini. Walaupun dalam masa pandemi ternyata mereka bisa berkreasi sangat luar biasa. Yang paling hebat tentu saja Bapak Ibu gurunya dan orang tuanya yang membimbing sedemikian rupa anak-anaknya menjadi tampil di lomba pidato virtual ini. Ini akan menjadi momentum yang sangat berharga bagi mereka dan akan terukir dalam sejarah kehidupan mereka pada usia yang masih belasan tahun, bahkan ada yang puluhan, 10 tahun, 11 tahun, 12, itu mereka sudah bisa berpidato di depan kamera. Luar biasa ya, luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, itu yang pertama kami ingin memperingati Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, peringatan Isra Mi'raj dilakukan ya seperti biasa, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah, yaitu dirancangkan pula dengan kegiatan istighosah siswa dan siswi kelas 9 yang akan melaksanakan ujian madrasah. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak yang akan lulus ini dalam situasi pandemi seperti ini tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Halus budi pekertinya, bagus akhlaknya, cerdas otaknya, terampil tangannya, kakinya, badannya, dan semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain dari maksud-maksud tersebut, pidato virtual ini kita harapkan bahwa zaman sekarang ini, bahwa pembelajaran itu kan tidak semata-mata dilakukan secara tatap muka, tapi juga bisa dilakukan secara online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau secara daring dalam jaringan. Semula kita rasakan berat, tapi saat ini kita makin merasakan bahwa pembelajaran daring ini apabila itu merupakan bagian dari sistem pembelajaran kita, itu adalah menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan ya, bukan hanya pembelajaran yang sifatnya hanya untuk mencari-cari legalitas supaya kita tidak bisa bertemu dengan guru, tapi ini adalah kegiatan yang benar-benar sangat bermanfaat ya, sangat menguras kreativitas, sangat menguras tingkat kritis siswa, juga sangat menguras bagaimana kemampuan berkomunikasi, bagaimana mereka bekerja sama dengan tim sehingga menghasilkan sebuah karya yang besar. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang memang diharapkan dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam mengisi era abad 21 ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga tahu bahwa kalau dulu itu pembelajaran itu, kalau assessment atau tes atau ujian itu dilakukan terakhir ya, terakhir dari pembelajaran, assessment of learning. Tapi saat ini kita akan memperkecil ruang bahwa assessment itu sebagai akhir dari pembelajaran ya, tapi kita akan membuat assessment competitions atau yang lainnya itu merupakan bagian dari pembelajaran. Assessment or competition as learning ya, sebagai sebuah pembelajaran. Assessment atau competition as atau for learning. Jadi ini benar-benar kita lakukan bukan hanya sekedar mencari kejuaraan-kejuaraan saja, tapi kita mendapatkan pembelajaran yang bagus bagi anak-anak kita supaya ke depan mereka itu di samping memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal 4C-nya,
tapi dia juga memiliki intelektualitas yang tinggi yang bisa disampaikan kepada banyak pihak untuk sebagai media dakwahnya, antara lain dengan pidato seperti ini. Mana mungkin orang bisa berpidato kalau dia tidak punya intelektualitas yang bagus atau pengetahuan yang bagus yang bisa disampaikan. Walaupun memang ada hadis mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat, tapi ini yang disampaikan oleh anak-anak kita kemarin itu semua luar biasa. Itu tujuan yang ingin kami sampaikan, dan ternyata menurut kami ini cukup sukses ya. Yang pertama bahwa anak jadi punya minat untuk belajar, untuk berpidato, untuk menghafal, untuk menampilkan kemampuannya, kebisaannya dan sebagainya. Ya memang ada yang mengundurkan diri karena memang itulah yang namanya ujian, itulah namanya assessment, itulah namanya kompetisi. Tidak semua orang bisa sampai ke kompetisi ini. Banyak betul siswa dan siswi kelas 5 dan 6 di SD se-Indonesia atau se-Depok dan sekitarnya ini. Tapi hanya 40-an orang, tidak sampai 50 yang bisa mengikuti kegiatan ini. Padahal kegiatan ini daring gitu ya. Nah, dari 50 itu masih ada juga sekitar beberapa orang yang tidak bisa mengupload video pada saatnya. Karena memang ini bukan pekerjaan ringan, maka saya sangat apresiasi kepada anak-anak saya yang hebat-hebat ini, para peserta mereka sudah bisa upload video, mereka sudah bisa hafal, walaupun ada beberapa di antaranya yang memang terlihat belum hafal ya, tapi dengan bantuan orang tua, bantuan tim, mereka bisa dengan lancar menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Dalam hal penjurian, ini yang ingin saya sampaikan juga. Dalam hal penjurian, sebelum terjadinya lomba, sebelum kita sampaikan pengumuman lomba, kita sudah bersepakat bahwa untuk lomba ini kita bagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah kategori favorit. Ya, kategori favorit dengan melihat banyaknya jumlah like dan banyaknya jumlah viewer atau penonton ya. Itu yang kami sampaikan. Rumus pun sudah kami sampaikan. Like itu kami beri poin 10, penonton atau menonton kami beri poin 1. Mengapa saya beri poin yang begitu berbeda? Karena yang memiliki like itu satu penonton atau satu orang itu hanya boleh sekali like. Tidak bisa di saluran itu dia berkali-kali like. Paling sekali ya. Itu yang saya pelajari ya. Jadi satu orang 1 kali like. Tidak mungkin dia mencet berkali-kali like. Itu yang kami pahami ya. Kemudian yang kedua, kalau menonton, setiap saat pun kalau kita mau nonton, kita nonton saja. Karena memang kita suka, saya juga berkali-kali nonton anak-anak saya. Nonton peserta itu senang sekali saya menonton. Aduh lucu-lucu, hebat-hebat gitu ya. Aduh seandainya didandanin ini sama ibunya nih, waduh pasti keren banget nih. Aduh seandainya gurunya lebih care ini, mengatur mereka sedemikian rupa, pasti lebih keren nih. Gemes kadang-kadang ya ngelihatnya ya, melihat anak-anak hebat itu ya. Apalagi konten-konten yang mereka sampaikan itu luar biasa untuk ukuran anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Kami aja Bapak Ibu guru juga harus ya boleh dibilang membaca beberapa kali untuk bisa menyampaikan yang semacam mereka sampaikan itu. Apalagi ada beberapa di antara mereka yang bacaannya Masya Allah luar biasa enak, benar, fasih gitu ya, enak didengar, benar untuk diindah, dan semuanya ya luar biasa. Nah jadi anak-anak kita itu memang luar biasa semuanya, apalagi dengan kelincahan mereka, dengan keberanian mereka bermain di depan kamera, itu sangat apresiat saya. Bahkan kami sebagai dewan juri sangat teliti untuk memeriksa semuanya, termasuk meriksa tadi ya saya sampaikan bahwa kita udah sepakat, oh ini yang kita mau ambil. Kategori 1 adalah favorit, jumlah like dan jumlah viewer ya. Itu. Kemudian kategori kedua adalah kategori di mana kami benar-benar menilai secara keseluruhan kemampuan anak tanpa, sekali lagi, tanpa memperhatikan like, tanpa memperhatikan viewer. Jadi murni itu adalah konten yang paling pertama. Kontennya ini benar nggak yang disampaikan? Itu yang pertama, kontennya. Kalau kontennya salah, sedikit pun salah, itu udah mengurangi nilai banyak banget. Ya, misalnya mereka harusnya menyebut hadisnya begini, tapi artinya jadi lain, jadi terbalik, itu salah fatal, gitu ya. Walaupun bagus. Atau menyebut kata rajab, rojab lah, itu juga misalnya salah. Atau
kefasihan mereka, misalnya kefasihan mereka dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, itu juga memang menjadi pusat perhatian kita. Itu yang berkaitan dengan konten, ya, berkaitan dengan konten. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebahasaan. Apa itu kebahasaan? Kebahasaan itu adalah kita kalau belajar bahasa Indonesia, itu konten itu di jurinya adalah Ibu Ustadzah Maryam. Ustadzah Maryam itu adalah sarjana dari IKI, ya. Tidak diragukan lagi lah kapabilitasnya dalam hal menilai konten, ya, karena saya percaya dengan kemampuan beliau. Kemudian juri kedua adalah juri kedua yang berkaitan dengan kebahasaan. Kebahasaan itu yang dimaksud kalau yang namanya pidato itu kan ada memperkenalkan, ada salam pembuka, ada memperkenalkan diri gitu ya, ada juga kalimat-kalimat pembuka sebagai pengantar dari yang dia mau sampaikan, temanya apa, kemudian juga ada isinya, ada klimaksnya, nanti ada anti klimaksnya, nanti ada penutupnya. Itu juga kami perhatikan. Dari sisi bahasa, dewan jurinya adalah Ibu Eis Susilawati. Beliau adalah sarjana bahasa Inggris dari Universitas Islam Negeri Jakarta, ya, untuk kebahasaannya. Dan saya sendiri karena saya bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dan saya juga insya Allah juga punya capability untuk menilai siapa nih calon-calon bintang kita, siapa ini yang bisa diorbitkan dan sebagainya, siapa yang punya karakter kuat untuk naik dan sebagainya. Itu insya Allah saya juga mengamati secara keseluruhan dari gaya, dari style mereka, dari cara mereka menyampaikan pendapatnya, dari cara mereka mencuri perhatian para pemirsa, dari cara menyajikannya gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya intinya dari sisi entertainnya lah, dari sisi entertainnya adalah saya menilai secara keseluruhan. Jadi konsep kami dalam menilai itu memang seperti itu, sangat baku dan sangat mudah dilihat, ya, sangat mudah dilihat. Perkara berikutnya adalah misalnya ada murid-murid kita jadwalkan waktu kita 3 sampai 5 menit. Ya, ternyata beberapa di antara, kalau kurang dari 3 menit, kayaknya hampir cuma 1 orang kalau nggak salah. Selebihnya adalah waktu 3 sampai 5 menit mereka penuhi. Tapi ada beberapa di antara peserta yang waktunya itu melampaui dari waktu yang kami tetapkan. Ya, misalnya ada waktu sampai 9, sekian menit. Nah, kami beri toleransi apabila peserta masih angkanya itu kepala 5, bisa 5, sekian gitu. Kami anggap itu biasalah, karena apa? Karena memang itu juga udah perkiraan kami. 5,3 menit, 5,3 menit. 5,30 detik misalnya, atau 5,50 detik, itu mungkin masih kami tolerir sampai 5,59 detik. Tapi kalau udah kepala 6, kami juga tidak bisa menyamakan saja dengan mereka yang tepat waktu dan tepat ininya, ya. Mengapa? Karena ini juga bagian dari pembelajaran bahwa kita terbiasa mentaati peraturan, ya, terbiasa mentaati peraturan. Maka bagi mereka yang pidatonya durasinya lebih dari 6 menit, 6 sampai 7 kita kurangi 5 detik, 7 sampai 8 kita kurangi 10 detik, 8 sampai 9 kita kurangi 15 detik, 9 sampai 10 kita kurangi 4 detik, 20 detik, begitulah kalau nggak salah. Jadi pengurangannya detik. Maka dengan begitu anak-anak akan menjadi menghargai waktu. Waktu itu bukannya jam, menit. Ini juga kami mulai tepat waktu tadi, ya. Yang terlambat masih ada juga beberapa, tapi terima kasih sudah hadir sekarang 44 semuanya. Jadi begitu ceritanya. Jadi setelah 6, kepala 6 dan seterusnya pengurangan nilainya adalah 5 detik, 10 detik. Sorry bukan detik, ya. 5 poin, 10 poin, 15 poin dan seterusnya. Itu adalah pengurangan nilai yang kami berikan untuk menghargai mereka yang telah susah payah mendesain waktu sedemikian rupa, mengukur waktunya hanya 3 sampai 5 menit gitu, ya. Ternyata ya 5 menit itu lama loh, ya. Bisa menyampaikan banyak hal. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus benar-benar menghargai, baru 5 menit, nggak boleh gitu. Ternyata dengan 5 menit bisa menyampaikan beberapa ayat, bisa menyampaikan banyak hal, ya. Jadi itulah antara lain dari konsep waktunya.
Kemudian dari yang ramai dibahas di akhir-akhir adalah terkait like and viewer. Memang kami sudah tetapkan 1 like nilainya 10 poin, 1 viewer nilainya 1 poin, dengan asumsi tidak mungkin orang memberikan like berkali-kali dengan ininya yang sama ya, dengan smartphone atau dengan laptop yang sama. Tapi dia boleh like, tapi kalau punya 10 laptop, 10 jaringan itu mungkin bisa saja. Tapi kalau 1 orang 1 laptop, saya mengalami itu hanya 1 kali kita bisa memberikan like kepada peserta yang bersangkutan. Tapi kalau berkaitan dengan viewer, berkali-kali kami menonton, tidak ada masalah dengan berapa menit, berapa detik dan sebagainya. Itu saya pikir tidak terlalu mempengaruhi. Walaupun di sini jadi catatan kami adalah bahwa ternyata mereka yang memberikan like itu terkadang ya, tapi yang sebenarnya, yang seharusnya mereka baru bisa memberikan like kalau udah nonton emang benar-benar bagus gitu ya. Jadi itu sangat terlihat istilahnya itu rasa memberikan like itu karena saya suka, karena saya tahu gitu ya, bukan hanya memberikan like sekedar istilahnya itu sekedar memberi dukungan tanpa melihat gitu ya. Tapi ya tidak masalah, kami kan hanya menghitung like-nya. Nah, begitu pula dalam hal memberikan like, saya juga saking hati-hatinya mempelajari ternyata mereka yang menonton di di link YouTube kita di Lomba Pidato Virtual ini ternyata tidak hanya berapa persen saja yang menonton sampai tuntas. Yang menonton sampai tuntas dan benar-benar like-nya itu kena apresiasi tinggi terhadap peserta. Tapi selebihnya itu menontonnya ada yang durasi 30%, 40%, 50%, bahkan ada yang cuma 10 sampai 20%. Baru 10-20% itu udah langsung like gitu ya. Itu haknya mereka sih ya, mungkin mereka sibuk semua dan udah kelihatan nih bakatnya kesini bisa aja begitu. Atau ada juga baru sekedar buka channelnya, ada fotonya anak langsung like aja, like. Jadi dia sendiri tidak menonton secara secara utuh gitu ya. Dan itu tidak bisa dihindari oleh kami dan tidak juga dilarang dan tidak bisa juga diapakan karena itu adalah bagian dari sistem YouTube. Karena memang YouTube mah makin banyak yang like, ya tentu saja sangat menguntungkan bagi mereka ya. Makin banyak yang nonton, ya tentu saja makin lama orang menonton, makin banyak mengalir uang kepada mereka. Jadi kalau dari sisi itunya kami tidak bisa berbuat banyak. Nah, perkara ada beberapa pertanyaan dari para peserta Bu di penghujung waktu, kok ada yang tiba-tiba like-nya sampai melonjak ribuan begitu gitu ya. Sementara yang nontonnya tidak terlalu banyak, itu tidak berbanding lurus antara yang nonton dengan yang like gitu ya. Ya saya bilang, saya tidak menjelaskan apapun ya. Yang saya pikir adalah bahwa bisa saja itu terjadi, mereka hanya membuka langsung like, atau mereka memang adalah punya jaringan yang sangat luas, punya alumni yang sangat banyak, yang punya kekuatan massa yang tinggi, yang sekali perintah kiainya udah di like semua sama santrinya, bisa aja kan terjadi. Jadi karena itulah kami tidak bisa intervensi dalam hal itu. Kami berpaku kepada pedoman yang sudah kami buat sendiri. Kami bersepakat kepada pedoman yang kami buat sendiri, karena pedoman itu adalah harus dipedomani, harus ditaati. Maka untuk favorit itu kami mengambil 10 like ditambah 1 kali viewer. Itu adalah merupakan dari nilai yang tertinggi. Saat ini kami hanya memberi 1 nilai favorit, 1 piala atau 1 penghargaan favorit ya. Karena memang kemarin kami sangkanya masih belum terlalu banyak lah peserta, kalau kita terlalu bagaimana pesertanya sedikit kan jadi sayang gitu ya. 1 favorit ya, yang tertinggi, tidak melihat konten, tidak melihat apa. Tapi faktanya memang sih sangat berbanding lurus antara penilaian favorit dengan dengan konten, sangat berbanding lurus apabila, sekali lagi, apabila dalam hal
dalam hal memberikan like atau menonton itu benar-benar didasarkan oleh oleh konten dari para peserta sendiri. Walaupun kami tidak intervensi dalam hal itu karena sepenuhnya adalah otoritas dari para manajer dari para peserta itu sendiri. Intinya 2 kategori itu sudah kami penuhi, kategori terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 sudah kami penuhi dengan ketetatan penilaian yang luar biasa. Juga penilaian favorit satu-satunya itu kami hargai. Memang saat ini kami memberikan piala favorit itu dengan angka pembinaan yang lebih besar dibandingkan angka terbaik ya. Karena memang yang namanya virtual, yang namanya YouTube dan yang namanya apa sih itu istilahnya tuh media sosial yang dilakukan oleh para YouTuber dan sebagainya itu sangat bukan sekedar benar atau salah kadang-kadang, tapi juga sangat didasarkan oleh senang tidak senangnya atau bagaimana viralnya itu sebuah konten ya. Jadi kami memang pisahkan, tidak dicampur adukan antara penilaian favorit dengan penilaian terbaik gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh semua sahabat karena ini adalah kerja yang walaupun sepele tapi kami tongkrongin benar-benar kami lihat dengan sangat sungguh-sungguh. Beberapa teman-teman memang ada jumlah nilai-nilai yang sangat tipis perbedaannya, tapi kan kami hanya menilai hanya mengambil 3 terbaik dan 1 favorit. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dapat diterima. Ke depan kami ingin menggandeng beberapa pihak untuk melakukan kegiatan ini secara nasional, karena itu sudah mulai dimintakan oleh beberapa pihak kita lakukan secara nasional. Artinya nanti teman-teman akan juga bergabung dengan SDMI se-Indonesia ya, yang ada utusannya dari berbagai provinsi di Indonesia. Itu jangka panjangnya, entah tahun depan, entah bagaimana kami akan lakukan itu. Mudah-mudahan bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena memang kalau dengan YouTube ini kita tidak hanya jangkauannya dekat gitu ya, tapi kita bisa menjangkau bahkan ke luar negeri. Begitu ya Ibu dan Bapak dan teman-teman sahabat anak-anakku tercinta yang sabar ya sayang, kamu tampil di sini tidak akan sia-sia karena kamu sudah banyak yang menonton dan saya senang sekali beberapa anak memiliki karakter yang sangat kuat ya, sangat kuat sekali. Bahkan ada satu anak upload pertama yang kelihatannya dia tidak mendapatkan pendampingan secara utuh dari ininya, dia buat sendiri walaupun ada suara-suara lain, tapi kontennya isinya sangat bagus, saya dikemas dengan sangat baik. Saya rasa semua peserta nih ya, semua peserta saya bukan cuma pertama aja, itu menjadi sangat keren sekali ya. Kelihatannya ada yang baru pertama kali tampil juga di depan kamera, tapi saya rasa nanti dia akan ketagihan untuk tampil di depan kamera. Kalau terus-menerus kita sampaikan hasil pidato mereka itu keren semua. Demikian harapan saya dalam rangka silaturahmi ini, dalam rangka persaudaraan ini. Ingat, kita bukan sekedar berkompetisi, tapi kita juga berkolaborasi, ya. Juga kita bisa menjalin silaturahmi ke depan, ya. Mudah-mudahan bisa diterima keputusan Dewan Juri, dan memang keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah sebuah komitmen yang tidak bisa dihindari untuk semua jenjang kompetisi. Selamat menikmati kejuaraan, dan yang belum juara jangan kecil hati, mana tahu kalianlah adalah sebagai calon-calon bintang di masa kalian yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Handa Jahneni Argaini MPDI atas sambutan dan arahannya. Bapak, Ibu, dan para peserta yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan SK pemenang lomba pidato virtual tingkat SDMI Kota Depok dan sekitarnya. Kepada Ibu Siti Mariam SUD kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jihad, yang saya hormati segenap panitia pelaksana lomba pidato virtual,
beserta Ananda seluruh peserta Lomba Pidato Virtual MTS Al-Jihad tingkat SDMI se-Kota Depok dan sekitarnya. Di sini saya mewakili tim juri akan membacakan surat keputusan Kepala Madrasah tentang penetapan pemenang Lomba Pidato Virtual. Surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jihad nomor MTS I_S_29 _21 PP 05-01-720-2021 tentang penetapan juara Lomba Pidato Virtual Madrasah Sanawiyah Al-Jihad tingkat SDMI se-Kota Depok dan sekitarnya. Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jihad menimbang A. Bahwa untuk syiar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di MTS Al-Jihad diadakan lomba. B. Lomba Pidato Virtual MTS Al-Jihad yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 15 Maret 2021. Mengingat sidang Dewan Juri Lomba Pidato Virtual dalam penentuan hasil seleksi pemenang lomba pada tanggal 15 Maret 2021 memperhatikan 1. Kriteria penilaian lomba. Yang kedua, rekapitulasi nilai peserta lomba. Menetapkan keputusan hasil pemenang Lomba Pidato Virtual MTS Al-Jihad tahun 2021. Pertama, peserta yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai pemenang. Kedua, peserta yang dinyatakan sebagai pemenang diharapkan hadir untuk mengambil piala dan hadiah pada hari Selasa 16 Maret 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, surat keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok tanggal 15 Maret 2021, Kepala Madrasah Dr. Anda Haja Neni Argaini MPDI. Baik, langsung saya bacakan lampirannya Ibu ya. Lampiran surat keputusan Kepala Madrasah pemenang Lomba Pidato Virtual Madrasah Sanawiyah Al-Jihad tahun 2021. Juara ketiga dengan total nilai 255 kepada peserta 02 atas nama Siti Zahrotul Musyarofah. Yang kedua, juara kedua dengan total nilai 256. Nomor peserta 24 atas nama Naila Rohmatul Maula. Kemudian juara pertama dengan total nilai 262 kepada nomor peserta 26 atas nama Muhammad Mumtaz Raki Al-Wafi. Kepada para pemenang kami ucapkan selamat. Favorit siapa? Penetapan pemenang favorit berdasarkan jumlah like dan viewer dengan total nilai 29.300 diberikan kepada nomor peserta 29 atas nama Nur Safitria dari MI At-Taqwa 13 Bekasi. Demikian ditetapkan di Depok tanggal 15 Maret 2021. Bukan juara favorit, juara satu. Randa Haja Neni Argaini MPDI. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Demikian surat keputusannya. Ini juga. Terima kasih dan kepada para peserta yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat para pemenang. Mudah-mudahan nanti kami tunggu kehadirannya besok ya di MTS Al-Jihad untuk mengambil hadiah. Perlu diketahui hadiah untuk juara favorit adalah 1 juta rupiah ditambah piala dan piagam. Untuk juara 1 terbaik adalah 750.000 rupiah ditambah piala dan piagam.
Juara kedua terbaik adalah Rp500.000 ditambah piala dan piagam. Juara ketiga terbaik adalah Rp250.000 ditambah piala dan piagam. Ya, bisa diambil di MTS Al Jihad esok ya. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke Miss Ais. Para hadirin dan peserta lomba yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Nur Muhammad SPD untuk memimpin doa. لا حضرة النبي محمد المصطفى رسول المصطفى وحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. Naila juara kedua. على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهدايا وتطهر بها ترفعنا يا الله بها إنك على درجة وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالآفية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أسرتنا وسهل أمور مهادنا وسهل أمور أساتذتنا وسهل أمور المسلمين والمسلمات عامة. ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara kita pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Ahmad selaku host Zoom meeting ini. Foto bersama Pak Ahmad. Kita foto bersama dulu ya, seluruh peserta mohon dibuka layarnya biar kita foto bersama.